Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Siswa-siswi kelas 10 Madrasah Aliyah yang berbahagia, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang sifat-sifat tercela. Namun sebelum kita memulaikan pembelajaran kita, mari kita sama-sama berdoa dengan harapan semoga kita diberikan kemudahan di dalam memahami semua apa yang kita pelajari, dan kita bisa mengamalkan apa yang kita pelajari, serta kita dipermudah di dalam segala urusan-urusan kita. Berdoa dimulai. Siswa-siswi kelas 10 Madrasah Aliyah yang berbahagia, sebagaimana kita mengetahui bahwa akhlak itu dibagi menjadi dua, ada akhlak mahmudah dan ada akhlak mazmumah. Pada materi kali ini yang akan kita bicarakan adalah akhlak mazmumah atau sifat-sifat tercela. Dari sifat-sifat tercela itu adalah hubbud dunya, hasad, ujub, sombong, dan riya. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan satu persatu daripada sifat-sifat tercela itu. Yang pertama adalah hubbud dunya. Apa itu hubbud dunya? Hubbud dunya adalah cinta dunia yang berlebihan. Hubbud dunya adalah sumber kehancuran umat. Penyakit ini sangat berbahaya karena dapat melemahkan dan mengurangi keimanan seseorang. Dan yang dimaksud dengan hubbud dunya di sini adalah mencintai dunia dengan melupakan kehidupan akhirat. Maksud dunia di sini adalah segala sesuatu yang kurang bermanfaat di akhirat. Lalu apa penyebab daripada hubbud dunya itu ada pada diri seseorang? Yang pertama, menganggap dunia sebagai tujuan utama, bukan sebagai sarana mencapai kehidupan akhirat. Suka mengumpulkan harta dengan menghalalkan berbagai macam cara. Ini sudah disinyalir di dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dalam surat At-Takatsur ayat 1 dan 2. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Kikir terhadap harta, ini adalah penyebab daripada hubbud dunya, sehingga ia tidak rela hartanya terlepas dari dirinya. Kemudian juga yang menyebabkan hubbud dunya itu ada pada diri seseorang adalah karena serakah dan rakus serta tamak, selalu ingin mengumpulkan harta walaupun sudah ia miliki harta tersebut. Kemudian penyebab daripada hubbud dunya itu adalah karena dia tidak bisa mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sebab-sebab dari hubbud dunia. Kemudian dampak negatif daripada hubbud dunia itu adalah ketika seorang muslim sudah menjadikan dunia ini sebagai tujuan utamanya, maka itu alamat dia telah terjebak dalam hubbud dunia. Padahal dalam prinsip akidah, dunia ini bukanlah tujuan, melainkan hanya alat untuk mencapai kebahagiaan di akhirat kelak. Maka mereka yang hubbud dunya akan memperoleh dampak negatif sebagai berikut. Cinta dunia akan membuat mereka lupa kepada Allah. Cinta dunia akan menjadi sumber penyakit. Cinta dunia sering mengakibatkan seseorang cinta terhadap hartanya, dan di dalam harta tersebut banyak penyakit, antara lain tamak, rakus, pamer, dengki,
dan lain sebagainya. Menghalalkan segala cara demi memperoleh kesenangan dunia, membuat seseorang tidak melakukan sesuatu yang bermanfaat baginya di akhirat. Ini akibat dari hubbud dunia yang terlalu berlebihan, atau dampak-dampak negatif daripada hubbud dunia tersebut. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa terhindar dari hubbud dunia itu? Karena betapa bahayanya hubbud dunia, baik bagi diri sendiri ataupun orang lain, maka kita harus berusaha menghindarinya dengan cara mengingat bahwa kehidupan dunia itu hanya sementara. Islam tidak memerintahkan umatnya meninggalkan dunia, tetapi diperintahkan untuk menaklukkan dunia dalam genggamannya, bukan dalam hatinya. Memperbanyak mengingat kematian, karena semua kita akan mati. Walaupun kita banyak harta benda yang kita kumpulkan semasa hidup kita itu, tatkala Allah Subhanahu wa taala memanggil kita, kita akan tinggalkan. Qanaah, yaitu merasa cukup terhadap yang dimiliki, serta menjauhkan diri dari sifat-sifat tidak puas terhadap harta benda yang kita miliki. Banyak mengingat bahwa apa yang kita lakukan di dunia akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat kelak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini cara kita agar bisa terhindar dari hubbud dunia yang berlebihan. Lalu sifat tercela yang kedua adalah hasad. Apa itu hasad? Hasad adalah penyakit hati ketika seseorang merasa tidak senang jika orang lain menerima karunia Allah. Hasad secara bahasa berarti dengki atau benci. Menurut istilah, hasad adalah membenci nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dianugerahkan kepada orang lain, serta menginginkan agar nikmat tersebut segera hilang atau terhapus dari orang lain. Lalu apa yang menyebabkan seseorang itu memiliki sifat-sifat hasad? Ada dua sebab utama yang membuat seseorang itu berlaku hasad. Yang pertama, adanya rasa permusuhan dan kebencian kepada seseorang. Yang kedua, adanya sifat takabur atau sombong, yakni merasa diri sendiri yang paling baik, paling benar, atau paling hebat. Dari sifat dan sikap seperti ini, seseorang tidak suka terhadap keberhasilan dan kemajuan yang dicapai orang lain. Ini sebab-sebab hasad. Kemudian apa dampak negatif daripada sifat-sifat hasad tersebut? Di antara dampak negatif daripada sifat hasad itu adalah akan bisa menghanguskan amal kebaikan yang kita lakukan di atas dunia ini. Orang yang hasad akan merasa senang jika orang lain tertimpa musibah. Hasad itu akan bisa memutuskan tali silaturahim, dan hasad tersebut tidak dapat menyempurnakan keimanan seseorang. Anak-anakku, siswa-siswi Madrasah Aliyah kelas 10 yang berbahagia, lalu bagaimana cara kita untuk menghindari sifat-sifat hasad itu agar tidak melekat pada diri kita? Di antara cara-cara kita untuk menghindari sifat hasad adalah memperbanyak bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Tanamkan kesadaran bahwa sifat hasad akan membawa seseorang menderita batinnya. Selalu berpikir positif atas segala kejadian yang menimpa kita. Tumbuhkan kesadaran bahwa akibat dari sifat dengki itu atau hasad itu adalah permusuhan yang akan membawa kepada petaka. Pelihara sikap rendah hati, tidak sombong atau membanggakan diri, dan meyakini bahwa semua yang kita miliki adalah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga
Kita tidak perlu merasa tersaingi apabila orang lain mendapatkan suatu kenikmatan dari Allah. Saling mengingatkan dan saling menasihati bahwa sifat hasad itu tidak baik. Bersikap realistis melihat suatu kenyataan dan senantiasa ingat pada Allah dan meminta perlindungan kepadanya agar kita terhindar dari sifat hasad. Lalu sifat-sifat tercela berikutnya adalah ujub. Apa itu ujub? Dilihat dari segi bahasa, ujub itu berasal dari kata ajaba yang artinya kagum, terheran-heran, ta'jub. Al-ijab bin nafsi berarti kagum pada diri sendiri, yaitu ketika kita merasa bahwa diri kita memiliki kelebihan tertentu yang tidak dimiliki orang lain. Lalu apa sebab-sebab daripada ujub itu ada pada diri seseorang? Di antara sebab-sebabnya adalah karena banyak dipuji orang. Pujian seseorang secara langsung kepada orang lain itu dapat menimbulkan perasaan ujub dan egois pada diri orang yang dipujinya. Karena meraih banyak kesuksesan. Seseorang yang selalu sukses dalam meraih cita-cita dan usahanya akan mudah memiliki perasaan ujub. Kemudian juga ujub itu akan ada pada diri seseorang itu apabila memiliki intelektual dan kecerdasan yang tinggi. Ini biasanya sifat ujub itu menjangkiti orang tersebut. Memiliki kesempurnaan fisik. Orang yang cantik, postur tubuhnya ideal, tampan, sehingga ia memandang kelebihan yang ada pada dirinya serta lupa akan keberadaannya sebagai manusia, maka akan lebih cenderung kepada sifat ujub. Lalu dampak negatif daripada sifat ujub itu yaitu ujub akan membawa ke arah kesombongan. Karena ujub merupakan salah satu sebab timbulnya kesombongan, dan hal itu memberikan pengaruh negatif yang lebih banyak. Meremehkan dosa di hadapan Allah karena merasa ibadahnya sudah sempurna, melupakan nikmat Allah atau melupakan pemberian dari Allah karena merasa bahwa keberhasilannya itu merupakan hasil usahanya sendiri, bukan pemberian Allah. Tidak takut akan azab dan kemurkaan Allah karena ia meyakini bahwa ia telah mendapat kedudukan mulia di sisi Allah. Menggugurkan pahala karena Allah tidak akan menerima amalan kebajikan sedikit pun kecuali dengan ikhlas karenanya. Enggan bermusyawarah dan berdiskusi dengan yang lain. Juga enggan bertanya mengenai hal-hal yang tidak diketahui. Ia lebih senang pada pendapatnya sendiri. Hilangnya rasa saling menghormati, lenyapnya rasa simpati orang kepadanya, dan akan menanamkan kebencian. Enggan menerima nasihat orang lain karena menganggap orang lain lebih rendah atau lebih bodoh. Ini dampak negatif dari sifat tercela ujub. Lalu bagaimana cara untuk menghindari sifat-sifat tercela ujub tersebut? Tentunya yaitu dengan cara kita mengingat akan hakikat diri kita. Nyawa yang ada dalam tubuh kita semata-mata anugerah dari Allah. Andai kata Allah tiba-tiba mengambilnya, maka badan kita tidak ada harganya sama sekali. Sadar akan hakikat dunia dan akhirat. Ingat, dunia adalah tempat kita menanam amal soleh untuk kebahagiaan di akhirat. Menyadari bahwa sesungguhnya nikmat itu pemberian dari Allah, bukan semata-mata hasil usahanya. Ilmu, harta, kesehatan, semua itu hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu ingat akan kematian dan kehidupan setelah mati. Berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari sifat ujub, dan berusaha mau bekerja sama dan hidup saling menghargai. Kemudian sifat-sifat tercela berikutnya adalah
sombong. Anak-anakku, siswa-siswi kelas 10 Madrasah Aliyah yang berbahagia, apa itu sombong? Sombong itu adalah membanggakan diri sendiri. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Sombong itu merupakan anak dari ujub. Akar dari sombong itu adalah ujub. Jadi, ujub itu melahirkan sombong. Terdapat perbedaan antara ujub dengan sombong. Adapun ujub tidak memerlukan orang lain, sedangkan sombong membutuhkan orang lain sebagai pembandingnya. Allah Subhanahu wa taala sangat membenci orang yang sombong. Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an surat Luqman ayat 18, "Wala tusa'ir khaddaka lin-nas wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur." Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Lalu apa dampak negatif? Apa sebab ya? Apa sebab sombong itu ada pada diri seseorang? Sifat sombong itu biasanya ada pada diri seseorang karena merasa apa yang diucapkan itu benar, sehingga menganggap orang lain salah. Gila akan pujian. Jika mengetahui banyak orang memujinya, ia sangat senang, sangat girang, dan semakin bertambah keangkuhannya. Merasa banyak ilmu, banyak harta, namun lebih fatalnya lagi, ada orang tidak kaya tetapi dia bersikap sombong, ya. Ini yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang artinya orang fakir yang berlaku sombong termasuk orang-orang yang tidak akan diajak berbicara oleh Allah pada hari kiamat. Allah juga tidak akan menyucikan, tidak akan memandang mereka, dan bagi mereka azab yang pedih. Dari sebab-sebab sombong itu juga adalah merasa bahwa amal dan ibadah yang ia lakukan itu akan bisa menyelamatkannya sampai di akhirat. Sedangkan ibadah orang lain dianggap tidak berguna. Jadi menganggap amal dan ibadah, ia merasa hidupnya selamat sampai di akhirat, sedangkan orang lain dianggap tidak selamat. Kemudian sebab-sebab sombong itu juga disebabkan karena garis keturunan atau nasab, atau juga karena kelebihan fisik yang dimilikinya. Ini diantara sebab-sebab sombong itu ada pada diri seseorang. Lalu apa dampak negatif daripada sombong? Dampak negatif dari sombong itu akan menghalang orang masuk surga karena tidak memiliki akhlak seorang mukmin. Akhlak mukmin adalah pintu surga, dan kesombongan itu adalah penutup pintu surga. Mendapatkan hukuman di dunia karena kesombongannya, membuat orang lain membenci perilakunya. Ini dampak-dampak daripada sombong itu. Lalu bagaimana cara menghindari sifat sombong? Tentunya agar kita terhindar dari sifat-sifat sombong itu, yaitu dengan kita meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, menyadari dosa yang akan menimpa pada orang yang sombong, kemudian mengganti sifat sombong tersebut dengan perilaku tawadhu, ikhlas dalam melakukan perbuatan,
menyadari segala kekurangan sebagai manusia, dan menyadari bahwa hidup ini hanya sementara. Ini cara-cara kita agar bisa kita terhindar dari sifat tercela, yaitu sombong. Kemudian yang terakhir dari sifat-sifat tercela itu adalah riya. Apa itu riya? Riya menurut bahasa berasal dari kata ar-riya, artinya yang menampakkan, yaitu memperlihatkan suatu amal kebaikan kepada sesama manusia. Secara istilah, riya adalah melakukan ibadah untuk mendapatkan pujian dari orang lain, bukan karena Allah semata. Menurut Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, riya adalah mencari kedudukan pada hati manusia dengan memperlihatkan kepada mereka hal-hal kebaikan. Sebab-sebab riya adalah karena terlalu dikagumi oleh orang lain, rakus akan apa yang diperoleh terhadap atau yang terdapat pada orang lain, ambisi untuk mendapatkan kedudukan atau kepemimpinan, senang karena lezatnya pujian orang lain, lalai akan dampak buruk dari riya itu. Apa dampak daripada riya? Ingat anak-anak sekalian bahwa riya itu lebih berbahaya daripada fitnah dajjal. Dengan riya, amal soleh yang kita lakukan di atas dunia ini akan hilang. Karena riya adalah syirik khafi, syirik tersembunyi. Mereka ini tidak mendapat manfaat di dunia dari usaha-usaha mereka dan tidak pula mendapat pahala di akhirat kelak. Akan merasa hampa dan kecewa apabila perhatian dan pujian yang ia harapkan ternyata tidak didapatkannya. Terkena penyakit rohani berupa gila pujian atau gila hormat. Bisa menimbulkan pertengkaran bila ia mengungkit-ungkit kebaikannya pada orang lain. Lebih sangat merusak daripada serigala menyergap domba, menyebabkan azab di neraka. Dan orang yang riya akan, dan dengan sifat riya yang ada pada diri seseorang itu akan menambah kesesatannya. Lalu bagaimana cara kita menghindari sifat-sifat riya tersebut? Tentunya yaitu dengan memperbaiki niat ibadah semata-mata karena Allah, menghindari sikap suka memamerkan perbuatan baik, bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta meningkatkan kekhusyukan dalam beribadah, meningkatkan kekhusyukan di dalam menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhkan dari sifat-sifat riya. Kemudian kita jalani hidup di atas dunia ini dengan sederhana. Anak-anakku, siswa-siswi kelas 10 Madrasah Aliyah yang berbahagia, inilah materi kita pada hari ini, yaitu tentang sifat-sifat tercela, hubbud dunya, hasad, ujub, sombong, dan riya. Kita berharap mudah-mudahan kita bisa terhindar dari sifat-sifat tercela tersebut. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kita terhindar dari sifat-sifat tercela, yaitu hubbud dunya, hasad, ujub, sombong, dan riya. Demikian anak-anak sekalian, siswa-siswi kelas 10 Madrasah Aliyah. Mari kita akhiri pembelajaran kita dengan kita sama-sama membaca doa. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.